kesehatan. Dalam keadaan ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Dan hari ini kami memperingati hari jadimu, hari kelahiranmu, kehadiranmu ke dalam dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap ibu-ibu yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita yang siap untuk diberkati, katakan amin. Shalom. Shalom. Ayo senyum dong. Haleluya. Senyum ya. Haleluya. Kelahiran Yesus walaupun banyak yang dikorbankan, banyak yang mati, tapi itulah Yesus datang ke dunia ini membawa kabar yang luar biasa, sukacita karena keselamatan akan terjadi kepada orang yang percaya dan menerima Dia. Amin. Haleluya. Hari ini temanya yaitu dalam Matius. Masih kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25 ya. Tapi tidak saya bacakan, nanti kepanjangan. Biar singkat ya, kan masih banyak acara gitu ya. Oke, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 ya. Matius pasal pertama ayat 23, kita akan sama-sama membacakannya. Oke, sudah ketemu, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Hari ini tema atau judul Natal PD Esther Happy apa? Happy Mom. Ibu-ibu yang sukacita ya, bersukacita. Kita semua bersukacita. Temanya hari ini yaitu Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Amin. Di dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa sekarang ini, kita sangat membutuhkan yang namanya Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Immanuel. Immanuel bukan saja berbicara tentang Tuhan beserta kita. Ya, saya akan bahas atau berikan beberapa hal tentang Immanuel. Tapi yang pertama, Immanuel yang pertama adalah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 3 tadi, Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu arti Immanuel, salah satunya Tuhan beserta kita. Artinya beserta kita, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri. Amin. Walaupun sepertinya pertolongan Tuhan belum terjadi. Ketika kita sudah berdoa, tetapi sepertinya pertolongan itu kok belum terjadi. Saya mau katakan, di dalam setiap persoalan kita, Tuhan ada di sana. Tuhan beserta kita, Dia memantau kita. Dia memperhatikan kita, Dia tidak membiarkan kita, Dia memantau kita. Dan percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang lebih tahu kapan tepat waktunya untuk menolong kita. Ya, waktu Tuhan tidak pernah kecepatan dan tidak pernah kelamaan, terlambat, pas. Kalaupun sepertinya Tuhan belum menolong kita, tapi ingat Immanuel yang pertama, Tuhan beserta dengan kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Walaupun mungkin banyak sudah teman-teman kita dipanggil Tuhan lewat masalah-masalah COVID ya. Kita percaya sekalipun itu terjadi kepada mereka, saya percaya dan kita percaya Tuhan tidak biarkan.
Karena itulah hal yang terbaik yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya di dalam hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang pertama. Immanuel yang pertama adalah Tuhan beserta kita. Immanuel yang kedua adalah Tuhan berjalan di depan kita. Artinya Tuhan mendahului kita, Tuhan ada di depan kita. Tuhan di depan, kita di belakang. Apa artinya saudara? Artinya setiap musuh, setiap persoalan, problema yang datang ingin menyerang kita, perhatikan, Tuhan tadi ada di mana? Di depan kita. Siapa yang pertama menghadapinya? Tuhan. Jadi bukan saja Tuhan berserta kita, tapi Tuhan ada di depan kita. Ketika masalah iblis menyerang kita, Tuhan lebih dahulu yang menghadapinya. Tetapi kenapa kita kena, Pak Pendeta? Itu hanya tampiasannya. Kalau hujan di sini kan, sini nggak kena utamanya, betul? Yang kena kan di situ kan, tampiasannya, nggak langsung. Jadi yang terjadi dalam hidup kita itu hanya tampiasan. Karena apa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu di depan untuk menghadang setiap persoalan yang datang menghadap kita. Haleluya. Dan yang ketiga, Immanuel yang ketiga, sangat lama-lama ya. Immanuel yang ketiga, yaitu bukan saja yang pertama Tuhan beserta kita, bukan saja yang kedua Tuhan berjalan di depan kita, tetapi yang ketiga, Tuhan menggendong kita. Amin. Tuhan menggendong kita. Jadi ketika persoalan, masalah yang sepertinya berat, yang seakan-akan kita tidak mampu menghalaunya, dan sepertinya Tuhan sepertinya membiarkan kita. Perhatikan, kita sedang digendong oleh Tuhan. Ada kan ilustrasi, mungkin ini hanya ilustrasi kuno, yaitu tentang dua jejak kaki, betul ya? Tentang dua jejak kaki. Jadi ada dua, berarti ada empat. Ketika di dalam perjalanan yang rata, yang enak, kaki itu ada empat. Telapak kaki itu ada empat. Ya, berjalan. Ketika masuk dalam gelombang, ketika masuk dalam badai atau di dalam bukit, masalah yang besar, tiba-tiba kita lihat kakinya tinggal dua, tinggal satu pasang. Sepertinya kita berat. Kenapa? Di mana kaki satu pasang lagi? Ketika di tempat yang enak, ketika di jalur yang bagus, kaki itu ada dua pasang, ada empat telapak kaki yang berjalan bersama dengan kita. Tapi kenapa ketika di masa yang sukar, ketika masalah terjadi, kok kaki yang dua lagi itu kok pergi? Kita mulai meraung, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau mengasihiku? Apa Engkau masih ada? Ketika kita mulai menjerit dan mulai mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan masih ada bersama dengan saya? Betul? Kita mulai frustasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang. Dia berkata apa? Ada apa anakku? Tuhan, di manakah Engkau? Lihat masalahku berat. Sekarang ketika hidupku enak, kok ada 4 jejak kaki. Sekarang keadaanku sukar dan berat. Kenapa tinggal hanya 2? 1 pasang kaki. Di manakah Engkau? Katanya Engkau mengasihiku. Tuhan berkata apa? Anakku, tahu enggak kaki siapa itu? Itu adalah kakiku. Itu adalah jejak kakiku. Loh, kakiku mana? Kamu tidak kemana-mana. Itu jejak kakiku. Kamu ada di gendong. Aku menggendong engkau. Karena jalan ini sangat susah,
jalan ini sangat sukar dan berat. Dan saya tahu kau tidak akan mampu. Oleh karena itu, engkau ku gendong. Dan lihat, hanya jejak kakiku lah yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah Immanuel yang berjalan di depan kita. Biarlah Immanuel yang menggendong kita. Itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, buat ibadah Natal PD Esther Mom Happy. Biarlah Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami menyadari di masa-masa yang sukar, di masa-masa enak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Walaupun sepertinya pertolongan Tuhan belum terjadi, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang tepat, waktu yang tepat dan terbaik buat kami. Berkati ibu-ibu Esther di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka terus berharap, biarlah mereka terus percaya, biarlah mereka terus memegang Tuhan sampai saatnya Tuhan memanggil mereka. Dan suatu ketika kami akan ketemu kembali di surga yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati acara selanjutnya. Dalam nama sekalian berdoa. Haleluya, kita berkati katakan amin. Boleh tepuk tangan yang mulia buat Allah kita. Terima kasih toh. Hebat juga itu ya.